Hai Manchester, jumpa kembali di channel Ensiklopedia Progressive Rock bersama saya Anto Agusta. Manchester, kali ini kita melanjutkan yang kemarin, cerita tentang Soft Machine. Bagaimana kelompok ini punya drama-drama tentang bagaimana mereka ganti-ganti personil, berganti-ganti pemain, segala macam dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Yang pasti, akhir Desember 1968, Wyatt dan Redlich membentuk kembali Soft Machine karena persoalan kontrak dengan label yang harus dipenuhi. Mereka mengajak Hugh Hopper, personil dari The Wildflowers dan mantan road manager mereka, untuk menggantikan Kevin Ayers sebagai pemegang bass. Tahun berikutnya, Soft Machine memulai rekaman album kedua mereka, yaitu Volume 2 tahun 1969 yang sudah mulai condong ke jazz fusion. Jadi psikodeliknya agak diinggirkan. Mereka itu sebetulnya proses sih, pada sebuah kelompok-kelompok musik itu selalu begitu. Apa yang mereka temukan begitu kan. Tapi mereka sudah condong ke fusion. Jazz Fusion. Volume 2 menjadi album pelampiasan bagi Wyatt dan Redlich untuk melakukan semuanya itu, mungkin dendam personil kayak gitulah. Sentuhan drum Wyatt yang metafisikal dan menggantung diiringi dengan keyboard Redlich yang penuh perpaduan trik. Jadi main mereka itu menggantung-gantung temponya yang pasti, meternya di sela-sela begitu, jadi lebih pasnya kayaknya istilah-istilah kalau di jazz misalnya sinkopasi kayak gitulah. Album ini memenuhi ketentuan kontrak dengan Broad Record dan menutup kerjasama mereka. Pada Mei 1969, Soft Machine bermain sebagai backing band pada 2 lagu dalam album debut The Madcap Logs milik orang gila ini, Syd Barrett. Setelah Brian Hopper, saudara Hugh Hopper, bergabung dengan Soft Machine sebagai peniup saksofon, pada pertengahan tahun 1969, Soft Machine diajak untuk mengisi soundtrack pertunjukan multimedia berjudul Spaced yang digelar di London selama 5 hari. Namun, perjalanan Brian Hopper di Soft Machine tidak berlangsung lama. Dia meninggalkan band ini pada Oktober 1969. Setahun kemudian, yaitu tahun 1970, trio Wyatt, Redlich, dan Hopper mulai pusing karena 2 album mereka nggak laku. Tidak sukses juga secara komersil, dan mereka tidak eksis, tidak populis. Jadi ya begitu-gitu aja. Gelisah mereka, pusing sebagai seniman, sebagai musisi, pasti hal yang begitu itu menjadi ganjalan begitulah. Di tahun itu banyak band dengan 6-7 personil berhasil menarik perhatian publik untuk menonton konser live mereka. Soft Machine tertarik dengan hal ini, mulai ke bawah persoalan karena materi kayak gitu kan. Jadi apakah kita harus ngikuti tren kayak gitu-gitulah. Akhirnya mereka mulai merekrut beberapa orang seperti Nick Evans pada trombon, Mark Carrick pada cornet, Elton Dean dan Lynn Dobson pada saksofon. Namun Carrick dan Evans hanya bertahan selama 2 bulan. Quintet ini berlangsung selama 5 bulan sebelum Dobson memutuskan untuk keluar pada Maret 1970. Goyang terus goyang. Soft Machine sekarang beranggotakan hanya tinggal 4 orang. Wyatt, Redlich, Hopper, dan Dean memutuskan untuk mulai rekaman double album, sekaligus album ketiga mereka, Third, yang muncul pada 1970 dan dilanjutkan dengan album yang keempat, Fourth, yang diedarkan pada 1971. Walaupun beberapa musisi seperti Bob Dylan, Frank Zappa, dan bahkan Pink Floyd di album Ummagumma sudah pernah membuat double album. Tapi Third ini masih tetap unik karena hanya memiliki 1 lagu panjang di setiap side. Zaman itu masih belum pakai compact disc ya, jadi kaset ya, itu set A, set B kayak gitu kan. Jadi album ini hanya berisi 4 lagu dengan durasi lebih dari 18 menit. Gila kan itu. Tapi biasa ya, kecenderungan
kelompok-kelompok progresif itu memakai lagu-lagu yang panjang begitu, yang long istilahnya, luar biasa memang. Mereka cukup handal menghafal segitu panjang durasi yang hampir 20 menit, bahkan ada yang lebih dari 25 menit gitu kan. Ada yang lebih dari 30 menit bahkan. Nanti ada cerita-cerita selanjutnya yang merujuk ke sana. Setelah 2 album pertama yang bisa dibilang kurang berhasil secara komersil, Third langsung meroket menjadi album Soft Machine paling banyak terjual sepanjang masa. Redlegs memaksimalkan gaya-gaya jazznya lewat keyboard, zaman itu mungkin Minimoog synthesizer ya, dan progresi saksofon di lagu Sadly All the Time, lagu kedua, dan juga menggarap Out Bloody Regius, lagu keempat, dengan inspirasi dari minimalisme dan variasi-variasi yang terstruktur. Lagu pertama, Facelift, merupakan buah pemikiran Hugh Hopper, di mana dia memaksimalkan seluruh alat musik tiup yang tersedia, dari soprano saksofon, alto saksofon, hingga trombon. Yang terakhir, Moon and June, lagu ketiga di album ini, dikatakan sebagai salah satu masterpiece musik rock di Inggris. Robert Wyatt adalah tokoh utama di lagu ini. Dia mengkompos, bahkan memainkan seluruh part keyboard dan drum secara sendirian. Ini semakin menunjukkan bahwa kepiawaian Wyatt menjadi komposer dan arranger, serta menunjukkan bahwa dia adalah musisi yang komplit. Ya, multi talent lah, kayak gitulah. Lagu Moon in June ini juga yang menandai berakhirnya lagu-lagu Soft Machine yang memiliki lirik. Berikutnya, album Fourth, dan setelahnya berubah menjadi full instrument. Jadi hanya alat musik, tidak ada suara manusia sama sekali. Silent of the Human, kayak gitu kan. Setelah perilisan album ketiga ini, Soft Machine mendapatkan banyak pujian di sebagian besar Eropa. Bahkan menjadi band rock pertama yang diundang untuk bermain di konser BBC Proms di London pada Agustus 1970. Dan disiarkan secara langsung di saluran televisi nasional Inggris. Hebat. Jadi yang mereka harapkan akhirnya muncul juga dengan segala perjuangan yang nggak karu-karuan, pastinya begitu. Namun keberhasilan ini tidak menyamil nihilnya pertengkaran. Biasa itu, seniman itu mesti begitu. Egosentrisme, apalagi kelompok musik. Para musisi itu mesti punya ego masing-masing. Perbedaan arah konsep musikalitas Wyatt dan personil lain yang lebih cenderung jazz menimbulkan banyak pertengkaran di berbagai kesempatan. Yel-yelan itu pasti. Yang satu ngeyel, bikin gini, kurang bikin gini, gitulah. Sehingga Wyatt memutuskan untuk rehat dan menyelesaikan debut album solonya, The End of an Era, 1970. Walaupun setahun setelahnya, dia tetap meninggalkan Soft Machine dan digantikan oleh drummer asal Australia, Bill Howard. Redlegs mengambil alih kepemimpinan Soft Machine dan Elton Dean yang sudah menjadi anggota tetap, memberikan pengaruh besar terhadap perubahan gaya musik Soft Machine yang menjadi lebih nge-jazz. Sudah nggak psikodelik lagi. Sedangkan Robert Wyatt membentuk band Matching Mole pada Oktober 1971 yang merupakan bentuk plesetan dari Machine Mole, versi terjemahan Perancis yang artinya sama juga, soft machine juga gitu, tapi bahasa yang lain. Ya mereka dari awal kan, dari kemarin yang lalu yang saya bercerita tentang kelompok ini, ada nakal-nakalnya juga mereka. Mereka ini sebenarnya lebih cocok jadi pelawak kayaknya, selain bermain musik kayaknya begitu. Line up ini, Redlegs, Hopper, Dean, dan Howard mulai tur keliling Eropa pada akhir 1971, sekaligus memulai rekaman album kelima mereka, Fate, 1972. Namun perdebatan tentang konsep musikalitas sering terjadi selama proses rekaman. Nah, terus nggak ada hentinya, main dramanya terus. Sehingga Howard memutuskan untuk hengkang di awal tahun 1972 dan digantikan oleh drummer band jazz rock Nucleus, John Marshall. Fate dirilis tahun 1972 dengan set pertama direkam bersama Howard dan set kedua bersama Marshall. Komposisi ini kebanyakan digarap oleh Redlegs dan Dean. Mereka menyadari bahwa fakta orang-orang psikodelik satu persatu sudah pergi, ya kan, tadi hilang satu persatu, akhirnya jazznya yang jadi kental kayak gitu kan.
dan hanya menyisakan para praktisi jazz rock. Nah, wis jadi aneh ini. Udah mulai yang enggak kayak gitu kan. Di tahun yang sama, Elton Dean meninggalkan band dan digantikan oleh saksofonis Nucleus, Karl Jenkins, yang merangkap sebagai pemain keyboard. Selanjutnya mereka menggarap album ke-6 dengan title Six pada tahun 1972 yang merupakan separuh live, separuh studio double album. Jenkins langsung klop berduet dengan Redledge menggarap hampir seluruh komposisi di album ini. Hoppers hanya sedikit memberikan sentuhan meskipun bisa dibilang cukup signifikan. Mereka berempat bergantian bermain di banyak instrumen dalam rangka mencari timbre, nuansa, suara yang lebih transendental. Gaya musik mereka pun mulai meninggalkan jazz rock, menjadi lebih avant-garde. Nah, ada aneh lagi nih. Ini mencari bentuk terus ini kayak gitulah. Di negeri ini banyak band-band rock era itu yang begitu. Tapi bukan era 70-an, era-era 80 menuju 90. Dengan sedikit unsur elektronik. Setelah perilisan Six di bulan Februari 1973, Hugh Hopper meninggalkan band dan digantikan oleh Roy Bibbingstone yang juga mantan anggota Nucleus. Jadi akhirnya isinya soft mesin itu jadi Nucleus semua gitu kan. Jadi Nucleus yang lain yang nge-soft mesin kayak gitu kan. Selama periode ini, Karl Jenkins menggantikan Mac Redledge sebagai leader dan komposer utama. Mereka kembali merilis album di akhir tahun 1973 dengan title yang berjudul Seven. Ini menjadi album terakhir mereka bekerja sama dengan CBS Records setelah berganti menjadi Harvest Records, sub-label dari EMI Records. Di penghujung tahun 1973 itu, satu lagi mantan personil Nucleus bergabung, Alan Holdsworth, ya kan? Jadi Nucleus yang soft mesin yang Nucleus. Dia menjadi gitaris murni pertama yang bergabung setelah Andy Summer pada tahun 1968. Walaupun akhirnya dia meninggalkan band pada awal 1975. Dia sempat melakukan rekaman menghasilkan album ke-8, Bundles, tahun 1975. Banyak yang mengatakan album ini sudah tidak ada kemiripan sama sekali dengan soft mesin yang dulu. Ya karena Nucleus tadi kan. Jadi sudah orangnya minggat semua gitu kan. Alan Holdsworth selanjutnya digantikan oleh John Etheridge dan saksofonis Alan Wakeman. Pasti Medsoster mulai menerkai. Kok ada Wakeman-nya ya? Iya memang. Dia adalah sepupu dari keyboardis Rick Wakeman-nya Yes. Juga bergabung di awal tahun 1976. Maret 76 menjadi tanggal penting bagi soft mesin, menandai bubarnya soft mesin original. Karena Mac Redledge menjadi personil pendiri terakhir yang meninggalkan band untuk mengejar solo karirnya. Dia masih sempat memberikan sedikit sentuhan di 2 lagu album Soft 1976 yang menjadi album pertama tanpa adanya personil original band sebagai pemain inti. Formasinya menjadi Jenkins pada keyboard, Marshall drum, Bibbington bass, Etheridge gitar, dan Wakeman, bukan Rick Wakeman tapi ya, saudaranya tadi ya, pada saxophone. Jenkins menjadi arsitek utama dari 7 lagu yang berdurasi 7 menit. The Tales of Taliesin dan lagu 9 menit yang berjudul Band Caliban. Pada tahun 1977, Soft Machine memulai rekaman Live and Well recording di Paris pada 1978 yang dirilis setahun setelahnya. Album ini menjadi album pertama tanpa satupun personil original Soft Machine. Sekaligus album pertama tanpa instrumen tiup, minggat semua juga itu. Sepanjang tahun 1978, Soft Machine hanya bermain 1 kali pertunjukan live, yaitu Sound and Music Festival di Dortmund, Jerman, pada 8 Desember dengan formasi John Marshall, Karl Jenkins, Alan Holdsworth, dan basis baru Steve Cook. Setelah pertunjukan ini, Soft Machine dibubarkan oleh personil-personilnya atau membubarkan diri. Di tahun-tahun berikutnya, bahkan setelah tahun 2000-an,
banyak usaha untuk menghidupkan kembali band, namun tetap yang bisa memberikan pengaruh besar terhadap permusikan dunia, terutama progressive rock, hanyalah soft mesin dekade awal, yaitu periode 1966 sampai 1978. Begitulah kira-kira. Padahal progresif itu musik yang keren loh, musik yang tenang pemikirannya, banyak sisi ya, kecerdasan dalam berpikir, dalam membentuk satu komposisi, aransemen segala macam. Semoga dengan kita, para medsoster kita, dengan melihat ini, mendengar ini, saya pikir akan menjadi kegelisahan yang selanjutnya bisa membangun kelompok progresif yang gila-gila di negeri ini. Saya pikir hanya di situ, sampai selanjutnya di periode berikutnya. Ciao.